Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ender Gunawan. Apa apa itu komunikasi dalam organisasi? Komunikasi dalam organisasi istilah adalah dari bahasa Latin, yaitu kata komunis, yang berarti sama, yaitu common. Jika kita mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan, maka kita harus menetapkan terlebih dahulu suatu dasar titik temu yang sama untuk mencapai suatu pemahaman atau pengertian. Komunikasi suatu sebagai suatu tindakan untuk mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara untuk diinginkan oleh pembicara atau penulis. Fungsinya komunikasi dalam organisasi. Fungsi organisasi menurut para ahli sejarah: fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem prosesan informasi, maksudnya seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih pasti. 2. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua, yaitu fungsi regulatif, yaitu berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga untuk memberi perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagai semestinya. Berkaitan dengan pesan-pesan regulatif pada dasarnya. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pemimpin yang lebih suka mempersuasi bawahannya daripada perintahnya. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas atau pekerjaan yang lebih baik. Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam suatu tersebut, dan laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi formal seperti perbincangan antar pribadi selama istirahat kerja, pertandingan olahraga, atau kegiatan. Gaya komunikasi dalam style organisasi ada 6: gaya control style, equality style, structuring style, dynamic style, regulation style, withdrawal style. D. Peran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadinya suatu penyampaian informasi antara anggota dalam suatu organisasi dengan cara tercapainya tujuan tertentu. Sebuah interaksi dan tujuan untuk menyatukan dalam mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama. Hubungan komunikasi dalam masyarakat terdapat berbagai macam untuk organisasi yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Organisasi adalah kelompok masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk komunikasi adalah berkat untuk memungkinkan kelompok masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan fungsinya dengan baik. Pola komunikasi. Meskipun organisasi melakukan komunikasi dengan pihak untuk mencapai tujuan, perlu diketahui bahwa pendekatan yang dipakai antara satu organisasi dan organisasi yang lainnya dapat bervariasi atau berbeda-beda. Bagi perusahaan berskala kecil yang hanya ingin dilakukan secara langsung kepada karyawan tersebut, lain halnya dengan perusahaan besar yang memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan. Penyampaian informasi kepada mereka suatu pekerjaan yang cukup rumit secara umum. Cara mengelola komunikasi. Ada dua yang perlu diperhatikan dalam mengelola komunikasi: penanganan pesan rutin organisasi. Pada umumnya volume pesan-pesan lebih banyak daripada organisasi berskala kecil, tetapi semua perusahaan memusatkan perhatiannya pada bagaimana memaksimalkan manfaat dari kegiatan komunikasi dengan biaya tertentu. Untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, kemampuan untuk memahami apa yang sedang terjadi saat tergantung pada kepekaan Anda sebagai komunikator. Dalam keterampilan khusus yang diperlukan dalam komunikasi bisnis adalah membaca, mendengar, membuat percakapan menarik, melakukan wawancara, berdiskusi dengan orang-orang, berpidato, presentasi, menulis surat, memo, dan laporan. Itulah sekian dari video kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.